Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi kita dalam Bincang Aquaculture. Kali ini kita masih akan melanjutkan pembahasan tentang aplikasi teknologi bioflok untuk aquaculture, sesi yang ketiga, di mana pada sesi yang ketiga ini terdapat satu pokok bahasan yaitu starting bioflok atau memulai kultur bioflok. Pokok bahasan ini mengandung dua sub pokok bahasan yaitu persiapan air dan fase budidaya. Ya. Pada persiapan air ini kita lakukan sebelum kita tebar ikan atau udang ke dalam kolam. Ya. Yang perlu kita perhatikan dulu sebelum kita kultur bioflok adalah peralatan dan bahan yang kita gunakan. Ya. Yang pertama itu aerator. Ya, ini sebagai suplai oksigen terlarut. Yang kedua, media kultur, ini bisa menggunakan kolam bulat atau bisa menggunakan kolam yang lainnya. Berikutnya adalah sumber karbon organik, ya, bisa dari molase, tepung terigu, tepung tapioka atau sumber karbohidrat yang lainnya. Kemudian berikutnya adalah bakteri heterotrof. Ini bisa kita gunakan biakan murni, bakteri heterotrof, atau juga bisa menggunakan probiotik, atau bahkan bisa juga menggunakan air kolam. Nah, berikutnya sumber nitrogen dan karbon yang kita gunakan, salah satu adalah pakan ikan atau pakan udang. Ini sebagai sumber N dan karbon organik tentunya. Bisa juga sebagai sumber P, di situ juga mengandung P di pakan ikan atau udang. Nah, jika tidak ada pakan ikan, kita bisa menggunakan sumber N itu dari urea. Ya, urea itu juga mengandung N cukup tinggi. Berikutnya adalah kapur. Kapur ini sebagai sumber HCO3 atau bikarbonat. Juga kita butuh juga fosfor dalam jumlah sedikit, tetapi kalau sudah kita menggunakan pakan, fosfor tidak perlu kita tambahkan lagi. Nah, sebelum kita mengkultur bioflok, ada baiknya kita merefresh dulu reaksi pembentukan bioflok supaya kita tahu bahan tersebut manfaatnya untuk apa. Ya, kita lihat reaksinya di sini. NH4 positif 1, ini sumber nitrogen, amonium. Ya. Kemudian kita juga butuh karbon organik, ya, C6H12O6. Kemudian kita juga butuh bikarbonat, serta kita juga butuh oksigen terlarut. Amonium ini bisa kita peroleh dari pakan ikan tadi, atau juga bisa menggunakan urea, ya, karena kalau urea kita masukkan dalam air itu akan bereaksi ya, dengan H2O tentunya dan menghasilkan NH3. Nah, NH3 ini dalam air akan berada dalam kesetimbangan dengan NH4. Ya. Nah, ini kondisi ini dipengaruhi oleh pH dan suhu air. Semakin tinggi pH dan suhu air, maka proporsi dari NH3 ini meningkat. Sebaliknya, semakin rendah pH, maka proporsi dari NH4 ini akan meningkat. Ya. Ini NH4. Nah, kalau C6H12O6 ini sumbernya tadi dari molase atau juga pakan ikan juga mengandung karbon organik. Lalu bagaimana sumber bikarbonat ini? Nah, salah satunya adalah dengan kapur ya. Kapur dolomit misalnya, karena di dalam air dia akan bereaksi dengan CO2
dan H2O nanti akan menghasilkan 4 HCO3 negatif 1. Ini reaksi pembentukan bioflok ya. Jadi ini sudah ada semua. Nah ini yang O2 tadi yang disuplai dari blower atau aerator. Nah, kemudian untuk kultur bioflok kita mulai setelah kita siapkan bahan-bahannya dan peralatannya, kita akan masuk ke tahap kultur bioflok. Ya. Bahan yang digunakan, ya kita mencoba untuk mengkultur bioflok pada media 1 ton air atau 1000 liter. Kita gunakan pakan 500 gram pakan udang atau ikan bisa juga dengan protein sekitar 30% dan karbon sekitar 50%. Dan kita juga menggunakan molase, ya, kandungan C-nya kita perkirakan 50%. Meskipun nanti pada prakteknya itu tergantung dari kualitas masing-masing molase. Nah, kandungan N pada pakan yang 500 gram tadi yang kita gunakan ini bisa kita hitung dengan mengalihkan kandungan proteinnya berapa, kemudian dibagi dengan 6,25. 6,25 ini merupakan konstanta untuk menghitung N dari protein. Nah, ini hasilnya adalah 24 gram. Jadi dari 500 gram pakan ini, dia mengandung 24 gram N, nitrogen. Ya. Lalu bagaimana dengan karbo organik yang terkandung dalam pakan? Ini bisa kita hitung karena dia mengandung 50%, ya 50% karbo organik. Nah, ini bisa kita kalikan saja 500 gram pakan dikalikan 50%-nya. Itu kira-kira 250 gram hasilnya. Ya. Jadi kita sudah dapat angka C 250 gram dan N itu 24 gram. Kalau begitu berapa CN rasio yang ada di pakan? Ini bisa kita hitung di sini. CN rasionya, ya. Jadi CN rasio CN pakan itu 250 dibagi 24 sama dengan 10,4. Nah, kalau kita hanya menggunakan pakan ini, tentunya bioflok yang kita harapkan tumbuh, bakteri yang dominan itu belum bisa terwujud di kolam kita. Sehingga perlu adanya peningkatan sumber karbon supaya CN rasionya minimal 12,5. Nah, dari pakan tadi kita akan menghitung kira-kira berapa kebutuhan dari karbon organik yang harus kita tambahkan. Ya, kita hitung di sini. Jadi 500 gram pakan ikan mengandung 250 gram karbon. Nah, kemudian kandungannya adalah 24 gram. Tadi CN rasionya masih 10,4. Ya, semua. Jadi ini akan kita coba tingkatkan CN rasionya menjadi 15. Pertanyaannya berapa jumlah karbon organik atau molase yang harus kita tambahkan dalam media kultur kita. Ya, kita hitung di sini persamaannya 15 ini CN rasionya itu 250 gram. Itu yang sudah kehitung tadi. Ini sudah kehitung 20 gram ini. Ditambah C tambahnya, kemudian dibagi dengan N yang ada di pakan 24 gram. Ya, seperti ini persamaannya untuk menghitung berapa jumlah C yang harus ditambahkan. C organik di sini ya. Nah, dari ini kita turunkan persamaan tersebut. 360 gram sama dengan 250 gram plus C tambahan. Ya. C tambahannya berapa? C tambahannya adalah 110 gram. Ya, jadi kebutuhan C tambahan itu C organik ya dalam hal ini itu adalah 110 gram. Sementara tadi kandungan karbon pada molase itu 50%. Sehingga kita harus hitung berapa kebutuhan molasenya. Nah, dari sini bisa kita hitung bahwa molase yang dibutuhkan adalah 110 gram dibagi 50%-nya. Sama dengan 270 gram. Ya, sudah ketemu ini molasenya. Sehingga kita bisa tentukan untuk mengkultur bioflok dalam 1 ton air atau 1000 liter gitu bahan yang dibutuhkan adalah 500 gram pakan ya dari atas ini ditambah dengan 270 gram molase. Ya, 270 gram molase. Dengan catatan kandungan C organik pada molase adalah
sekitar 50%. Ya, jadi kandungan C organik pada molase adalah 50%. Ya. Langkah-langkah yang dilakukan dalam kultur bioflok adalah sebagai berikut. Yang pertama, persiapan wadah atau media kultur isi dengan air tawar atau laut sesuai dengan ikan yang kita pelihara, 1.000 liter atau 1 ton. Kemudian juga dilengkapi dengan peralatan aerasi. Yang kedua, masukkan pakan ikan sebanyak 500 gram. Ini kita haluskan dulu sebelum dimasukkan dalam kolam agar proses terbentuknya vlog itu bisa lebih cepat. Berikutnya tambahkan inokulan bakteri heterotrof, ya, misalnya Bacillus atau biakan Moribacillus, atau juga bisa dari probiotik, atau juga bisa dari air kolam. Kemudian berikutnya tambahkan kapur, ya, misalnya dolomit sebagai sumber bikarbonat, ya, kira-kira 50 sampai 100 gram, ya, atau 50 sampai 100 mg per liter. Nah, dolomit ini sebenarnya di dalam kolam air tambah itu sudah tersedia, namun lebih baiknya kita tambahkan agar terjamin ketersediaan bikarbonat. Berikutnya tambahkan sumber karbon secara bertahap. Tadi hasil perhitungan kita 270 gram. Kita tambahkan bertahap, ya. Hari pertama 50%, kemudian hari kedua bisa 50%. Kemudian berikutnya aerasi dioperasikan penuh agar pakan dan molase tidak mengendap. Ya, ini penting sekali, jangan sampai pakan dan molase itu mengendap ke bawah, karena nanti akan menghambat pertumbuhan bakteri yang kita harapkan. Oksigen terlarut dijaga minimal 4 mg per liter. Nah, vlog ini akan jadi sekitar 7-10 hari, namun biasanya akan stabil setelah 10-14 hari, ya. Jadi ikan sudah siap untuk ditebar. Nah, ini proses kultur bioflok pada saat persiapan air. Nah, sekarang bagaimana kita menjaga supaya bioflok ini tetap muncul ketika proses budidaya. Ya, jadi kita akan bahas bagaimana kita menjaga supaya vlok akan tetap tumbuh, bakteri heterotrof akan tetap dominan pada saat kegiatan budidaya udang maupun ikan berlangsung. Ada beberapa ketentuan di sini yang perlu kita perhatikan. Ya, pertama menjaga rasio CN itu 12,5 sampai 20. Ya. Kemudian menjaga bioflok tidak mengendap. Ya, pastikan aerasi bisa membuat vlok itu tetap berada di kolam air. Oksigen larut yang kita jaga 4-6 mg per liter. Ini selain digunakan oleh udang atau ikan, oksigen larut ini juga digunakan oleh bakteri. Nah, prinsip dalam budidaya dengan sistem bioflok adalah zero water exchange. Tidak ada ganti air selama proses budidaya berlangsung. Karena tujuan utama dari teknologi bioflok adalah memanfaatkan limbah, ya, terutama amonia yang ada di dalam kolam. Jadi ya, menjaga rasio CN minimal 12,5. Ya. Nah, di rasio CN pada pakan itu kan baru 10,4, ya. Jadi perlu ada penambahan sumber karbon agar CN rasio minimal 12,5. Perlu ada penambahan sumber karbon organik ke media budidaya.
Ya. Nah, ini bisa bermacam-macam sumber karbo organiknya, bisa molase, gula, atau karbohidrat yang lainnya seperti tepung terigu, tapioka, dan lain-lain. Langkah-langkahnya menentukan kandungan N pada pakan, ya, tergantung dari kandungan protein pakan, ya, di mana N itu bisa kita hitung berdasarkan kandungan protein pakan. Ya. N sama dengan kandungan protein pada pakan dibagi dengan 6,25. Yang kedua, kita hitung kandungan C pada pakan. Ya, rata-rata sekitar 50% C organik yang ada dalam pakan. Yang ketiga, kita juga harus menghitung kandungan C pada sumber karbon yang kita gunakan. Ya, macam-macam molase misalnya, itu ada yang 40%, ada yang 5%. Gula juga ya, itu sekitar 36%. Yang penting bahwa nanti ketika kita menggunakan sumber karbon, kita harus tahu kandungan C organiknya. Berikutnya, kita estimasi ekskresi dari N. Ya, rata-rata 70-80%. Nah, kemudian estimasi ekskresi C itu sekitar 70-80%. Itu hal-hal yang perlu kita perhatikan. Nah, sekarang bagaimana kita menghitung berapa kebutuhan bahan organik, sumber organik yang ditambahkan ketika kita ingin menjaga agar vlog itu tetap tumbuh di dalam media kultur. Ya, bisa kita hitung nanti perhitungannya di sini. CN media sama dengan molase, banyak molase kali kandungan C, ya, ditambah P dikali kandungan C pada pakan dikali ekskresi dari C. Kemudian kita bagi dengan N-nya, ya. Jadi N-nya itu yang ada di media kultur di kolam P kali protein pakan dibagi 6,25 kali ekskresi N. Nah ini, ya. Jadi P itu pakan, M adalah molase. Nah, dengan ketentuan apa? Ketentuannya seperti ini, kita lihat. Jika simulasanya 5%, C pakan 5%, ekskresi C-nya 75%, ekskresi N-nya 75%, protein pakan 30%, dan CN rasio media yang dikenal 15%, maka CN media sama dengan M kali 5%, molase tadi ya, ditambah P dikali 50%, dikali 75%. Dibagi dengan P dikali 30% dibagi 6,25%, 6,25 dikali 75%. Nah, sehingga bisa diringkas lagi 15 ya, C-nya tadi, C rasionya M kali 5% plus 0,375 dibagi dengan 0,036 P. Nah, kita ringkas lagi 0,54 P sama dengan 0,5 M plus 0,375 P. Nah, sehingga 0,165 P sama dengan 0,5 M. Ya. Yang molase tambahkan berapa? Molase tambahkan adalah 0,33 pakan. Ya. Artinya apa dengan angka seperti ini? Bahwa setiap 1 kg pakan yang kita masukkan dalam kolam itu perlu ditambah dengan 0,33 kg molase ya atau karbohidrat. Nah, ini harus ditambah secara rutin supaya CN rasio juga terjaga, dominansi dari bakteri heterotrof juga bisa terjadi. Nah, berikutnya saya sedikit tentang analisis SWOT dari sistem bioflok ini. Jadi, sistem bioflok ini memang memiliki kekuatan, kelemahan, ya, juga memiliki peluang dan tantangannya. Nah, ini kita coba lihat apa sih, ya, kenapa kok kadang ada masalah dalam penerapan bioflok ini di lapangan. Ya, pertama strength kekuatan dulu, strength-nya. Jadi efisiensi pakan lebih baik, ya ini bisa mencapai 20%. Kemudian pertumbuhan lebih cepat,
ramah lingkungan, high density, ya, pada tempat tinggi, ya. Tapi ada beberapa kelemahan juga di sini, ya, weakness-nya. Monitoring harus ketat, ya. Artinya kincir juga harus nyala sepanjang setiap hari, ya, 24 jam itu harus nyala. Ya. Kemudian production cost-nya lebih tinggi, ya, karena harus penambahan sumber karbon, sehingga ini perlu diperhitungkan harga dari sumber karbon yang kita butuhkan itu kan nanti akan berimbas pada ongkos produksi secara total. Ya. Kemudian opportunity-nya apakah peluang yang bisa kita ambil dalam sistem bioblok ini, ya. Jadi pakan dengan kandungan protein lebih rendah itu bisa kita pakai dengan harga yang lebih murah, ya. Semakin rendah pakan yang kita gunakan, maka semakin rendah pula sumber karbon yang kita butuhkan, ya. Kemudian ancamannya apa, threat-nya apa di sini, ya. Ada, ya, ini kalau mati listrik ini yang cukup riskan, ya. Kalau daerah yang sering mati listrik, ya ini harus betul-betul waspada, harus disiapkan gensetnya untuk mengantisipasi ketika terjadi kematian listrik. Dan berikutnya juga jika terjadi kelangkaan sumber karbon, ya, misalnya kesulitan dalam memperoleh molase, kesulitan dalam memperoleh tepung terigu atau yang lainnya. Ini yang menjadi ancaman keberlangsungan dalam sistem bioblok ini. Nah, untuk lebih jelas dalam penerapan atau penumbuhan atau kultur bioblok ini, bisa kita simak video berikut ini. Tahap pertama adalah pengisian air, baik dengan air tawar maupun air laut, sesuai dengan kultifan yang kita pelihara. Dalam hal ini kita akan memelihara udang faname sehingga kita menggunakan air laut yang telah disterilkan dengan menggunakan klorin kaporit 30 mg per liter. Setelah itu kita persiapkan bahan, ya, pakan, kita hancurkan dulu, ya, kita haluskan agar nanti mudah bereaksi. Kemudian setelah pakan halus, baru kita tambahkan sumber karbon, ya, kita gunakan gula, ya, kita gunakan gula sesuai dengan perhitungan yang telah kita lakukan. Kita mungkinkan gula dan pakan. Setelah gula dan pakan homogen, ya, baru kita masukkan ke media kultur, ya. Jadi diaerasi dengan kuat agar supaya bahan-bahan yang kita masukkan tidak mengendap, ya, agar tetap berada di kolom air. Ya. Kemudian kita tambahkan sumber bakteri heterotrof, ya, kita gunakan di sini probiotik. Pada hari kedua, warna air cenderung masih ada warna kuning dan juga putih, dan nanti perlahan-lahan akan berubah menjadi coklat. Biasanya ini sumber karbonnya adalah gula, itu awalnya akan berwarna putih. Ini sudah mulai coklat pada hari ketiga, tapi belum mantap coklatnya, baru masih ada warna-warna putih juga di sini. Warna putih dan kuning. Nah, ini hari ke-8 udah mulai bagus warnanya. Sudah vlognya udah mulai terbentuk. Ini hari ke-9, vlognya sudah semakin mantap warnanya, coklatnya sudah kelihatan sekali di situ. Kita aerasi dengan kuat. Nah, ini di hari ke-12, vlog sudah betul-betul terbentuk dengan baik, ya. Jadi setelah hari ke-12 ini ikan atau udang bisa kita tebar.
vlog yang terbentuk akan terlihat sekali ketika kita masukkan dalam EOFCON ini ya, seperti ini corong ini. Vlog akan mengendap setelah kita biarkan selama 30 menit, dan di atas airnya itu kelihatan bening ya, tidak ada warna plankton, warna hijau misalnya. Airnya di atas bening ya, tidak ada suspensi lagi. Ini menunjukkan bahwa vlog sudah terbentuk dengan baik. Nah, ini biovlog yang kita lihat dengan mikroskop ya. Di sini selain kumpulan bakteri ya, juga ada zooplankton juga di situ. Ukuran yang cukup besar ini memungkinkan vlog bisa dijadikan sebagai pakan alternatif bagi ikan atau udang. Demikianlah pembahasan secara lengkap teknologi biovlog untuk aquaculture, baik teori maupun praktiknya. Semoga apa yang kami sampaikan bermanfaat bagi pembudidaya ikan maupun petambak udang. Jika ada kekurangannya, kami mohon maaf. Saya akhiri, wallahu a'lam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.